Ini adalah pasar Wuhan, di mana virus itu berasal. Virus mulai menyebar ke penjuru negeri Cina. Virus corona semakin menyebar ke berbagai negara di dunia, sehingga beberapa negara menerapkan peraturan lockdown, termasuk Indonesia. Masuknya virus corona ke Indonesia pun dengan cepatnya menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Beriringan dengan menyebarnya virus corona di Indonesia, pemerintah menegakkan beberapa peraturan. Salah satunya social distancing, yaitu menjaga jarak dengan orang lain untuk mencegah penyebaran virus corona. Social distancing sendiri di Indonesia menyebabkan ditutup sementara beberapa tempat umum seperti kantor, sekolah, dan juga kampus. Akhirnya, proses belajar mengajar dan bekerja dilakukan dari rumah secara online. Untuk mencegah penularan, yuk kita mengenal gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus corona. Gejala yang biasa dialami oleh seseorang yang terjangkit virus corona adalah sesak nafas, flu atau pilek, demam, dan batuk. Pasien yang terjangkit virus corona akan melewati masa inkubasi atau masa saat pasien pertama kali tertular atau terpapar virus hingga menunjukkan gejala awal. Karena sudah banyak masyarakat Indonesia yang tertular atau terpapar virus corona, Presiden pun mulai memerintahkan untuk membangun rumah sakit sementara yang akan digunakan untuk pasien yang positif virus corona. Pemerintah pun mulai mengeluarkan peraturan-peraturan baru agar dapat mencegah virus corona semakin menyebar luas. Pemerintah mewajibkan masyarakat agar menggunakan masker ketika hendak berpergian keluar rumah dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Dan pemerintah juga menghimbau agar masyarakat tidak pulang kampung dulu untuk sementara waktu sampai virus corona ini mereda di Indonesia. Tetapi karena semakin hari semakin banyak masyarakat di Indonesia yang tertular virus corona, pemerintah pun mengeluarkan beberapa peraturan baru, salah satunya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di beberapa kota berupaya dapat mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Setelah beberapa peraturan yang telah ditetapkan, masih saja ada beberapa orang yang masih belum bisa mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Usaha pemerintah tidak bisa berjalan baik jika kita tidak ikut serta dalam mencegah virus ini menyebar. Oleh karena itu, kita juga harus tahu cara mencegah agar kita tidak terjangkit virus corona. Langkah yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah sering mencuci tangan menggunakan sabun setelah menyentuh sesuatu. Bisa juga diganti hand sanitizer bila tidak menemukan air mengalir dan sabun. Agar cuci tangan menjadi efektif, kita harus mengikuti langkah-langkah yang dianjurkan. Mencuci tangan yang efektif dilakukan selama 20-30 detik. Berikut adalah langkah-langkah mencuci tangan yang dianjurkan. Kuman dan bakteri menempel karena tidak mencuci tangan. Pertama, siapkan sabun dan air mengalir. Basahi tangan dan tuang sabun di telapak tangan. Tangkupkan kedua telapak tangan dan gosokkan sabun yang telah dituang. Tangan kanan dan tangan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. Letakkan telapak tangan kanan ke tangan kiri dengan jari saling mengikat. Gosok ibu jari kiri dengan menggunakan tangan kanan dan sebaliknya. Tangan kanan di atas tangan kiri saling menggenggam dan jari bertautan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari.
Gosok-gosokkan bagian lengan dekat dengan telapak tangan dan lakukan sebaliknya. Keringkan tangan dengan tangan Anda yang sudah aman dari kotoran, sudah bersih dan terhindar dari kuman-kuman. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut jika belum mencuci tangan. Gunakan masker bila keluar rumah, masker medis untuk rekan medis dan orang yang sakit, masker kain untuk kita yang sehat. Tutup hidung dan mulut jika bersin dan batuk dengan tisu atau siku bagian dalam. Hindari kontak fisik dengan orang lain, seperti bersalaman, berpelukan. Dan jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Mari bersama kita stop rantai penyebaran COVID-19 dengan di rumah aja.